Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini sangat luar biasa begitu ya. Ketimbang pakai APBN ya, MS Geban ya menyebutkan bahwa ijazah Jokowi saja jadi jaminan utang kereta cepat. Said Didu bilang ide bagus. Wah, ada apa begitu kan ya? Karena ini muncul spekulasi begitu dan orang banyak yang kecewa terhadap kereta cepat hari ini begitu. Dibangun tahun 2016, lalu kemudian katanya akan operasional tahun 2019 sudah selesai, tapi ujung-ujungnya tak sampai tahun 2023 begitu. Akankah ini jebakan Batman oleh Cina begitu kan ya, terkait dengan utang-utang ini? Ya bisa saja begitu, dan bahkan katanya membengkak begitu ya. Dan terakhir beritanya adalah bahwa APBN ya akan dijadikan jaminan. Ada yang muncul spekulasi seperti itu begitu ya, Cina meminta seperti itu begitu. Tapi apakah ya apa yang dilakukan oleh Cina, apakah Indonesia itu mau-mau aja begitu atau oke-oke aja? Bisa saja seperti itu begitu. Lantas bagaimana dengan ijazah Pak Jokowi? Apakah ya orang berspekulasi ya ijazah Pak Jokowi saja jadi jaminan utang kereta cepat? Akankah dia berani atau apa begitu kan? Muncul spekulasi di orang, ada nggak ijazahnya kan, itu pertanyaannya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen agak pedas ya. Cebong mana nih? Ada ide bagus nih. Ayo deh kalian panas ya, kejang-kejang dan kelojotan ya. Ketimbang pakai APBN ya, MS Geban sebut ijazah Jokowi saja jadi jaminan utang kereta cepat. Said Didu, ide bagus. Ini sangat luar biasa sekali begitu, menunjukkan ya dengan animasi ya gambar Pak Jokowi begitu ya. Ini ketimbang pakai APBN mending ijazah Jokowi jadi jaminan utang kereta cepat. Ide bagus ini. Ini sangat menarik begitu. Muncul spekulasi, ada nggak ijazahnya? Ini muncul spekulasi begitu ya. Ya sebenarnya beliau ya setuju ijazah buat jaminan utang ke Jinping ya, tapi udah dicari-cari belum ketemu. Mungkin ada yang bisa menerawang keberadaan ijazah beliau, tapi apa bedanya nggak tergadaikan ya. Inilah komentar-komentar netizen, ada pro dan kontra begitu. Yang dulu banyak dugaan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu begitu kan, tapi ada Pak Bambang Tri yang kemudian membongkar itu, akhirnya tertangkap karena mungkin tidak terbukti di situ begitu ya. Dan bahkan teman-teman Pak Jokowi mengklarifikasi itu begitu. Kalau selesai menjabat dari cari tahu apa betul atau tidak ya, semoga tidak ada itu, artinya semua kebijakan dianggap nol ya. Kalau ijazahnya nggak ada, gue pinjamin nih ijazah gue asli, bisa dicek setiap saat. Sumpah, gue pernah sekolah dan berijazah asli. Wah, ini ketawa sekali saya membaca komentar-komentar netizen begitu ya. Bahkan ini nggak butuh kereta cepat ya. Kalau ya Argop Romo bisa ke Bandung dalam 2 jam ya, biar aja. Nikmatin pemandangan, apa masalahnya lah. KRL kecepatan ya 50 km per jam aja, tetap banyak peminatnya ini. Kalau ijazah aslinya memang benar-benar ada, pasti nggak jadi presiden 2 periode ini. Kalau punya yang aslinya lah, kalau nggak ada mau gimana nih. Ini kita rela udah jaminan ya seluruh penyelenggara negara, MPR, DPD, DPR RI, DPD dan seluruh pemerintah yang ada yang mau menerima hutang dari rentenir Cina untuk kereta cepat. Terserah, Cina yang punya duit suruh bawa ke Cina saja. Mereka semua dijadikan babu 7 turunan, kita rela udah. Tapi ya perhatian, yang namanya cebong kok gagak yang berkomentar ya. Jangan-jangan emang benar ijazah hanya fotokopian. Itu yang menjadi tren hari ini begitu, bahwa karena pada akhirnya sudah banyak sebenarnya sudah selesai begitu, tapi diungkit lagi begitu kan ya. Tetapi ini ide bagus begitu ya. Penuh kepalsuan, wah ngibul. Ini banyak sekali ada pro dan kontra di sini begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Beritanya, ketimbang pakai APBN, MS Geban sebut ijazah Jokowi ya saja dijadikan jaminan utang kereta cepat. Said Didu sebut ide bagus ya. Dikutip dari fakta terkini dari Info 15 Sabtu 15 April 2023. Jakarta ya, mantan pejabat di Kementerian BUMN Muhammad Said Didu menyoroti pernyataan politikus Partai Umat MS Kaban yang meminta Cina menggunakan ijazah asli Presiden Joko Widodo ya atau Jokowi untuk menjamin utang proyek kereta cepat Jakarta Bandung.
Dia mengaku berpendapat dengan usulan tersebut. Hal itu disampaikan Said Didu dalam akun Twitter pribadinya pada Jumat 14 April 2023. Bahkan ide bagus, ujar dia seperti dikutip dari W Newsworthy ya. Bahkan sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan bahwa Cina bersikeras meminta anggaran pendapatan dan belanja negara APBN untuk menjadi penjamin pinjaman utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Wah, ini agak menarik juga begitu. Kenapa kok bisa ya melontarkan kata-kata bahwa ini ya ijazah Pak Jokowi saja yang dijadikan jaminan? Ini kan semua orang tertawa di situ begitu ya. Terus kemudian Said Didu mengatakan, wah ide bagus ini. Itu menunjukkan sampai kapanpun ya, saya sudah mengatakan sejak awal ya, kepada siapapun begitu kan. Selama ijazah itu belum ditunjukkan ke publik, itu akan muncul spekulasi dan bahkan dijadikan sebagai tertawaan begitu ya. Karena pada hakikatnya menjadi calon presiden ya tentu punya legalitas yang luar biasa begitu. Mulai dari ijazah mungkin ya semuanya, rekam jejak dan semuanya. Walaupun sudah ada klarifikasi dari teman-temannya ya di situ mungkin ya sudah selesai begitu. Tetapi sampai ke hari ini muncul spekulasi baru begitu ya. Orang akan menggoreng habis-habisan di situ begitu. Maka dari sinilah yang kemudian ya wajar kalau memang Pak Jokowi sekarang sudah jadi presiden, bagaimana nanti kalau tidak menjadi presiden begitu kan ya, pasti digoreng lagi begitu. Bahkan apa yang dikatakan Said Didu ada ide bagus, juga ada benarnya juga begitu kan ya. Karena apa? Karena kritikan-kritikan oleh mereka adalah bahwa ya kenapa APBN itu akan dijadikan sebagai bersikeras Cina bersikeras untuk meminta anggaran pendapatan dijadikan sebagai jaminan, itu yang menjadi pertanyaan begitu kan ya. Maka dari situlah yang kemudian ya Indonesia jangan hanya tinggal diam begitu, itu harus ditolak begitu ya. Karena pada hakikatnya dibandingkan dengan Jepang yang kemudian yang santai-santai aja begitu ya, tapi tautannya seperti ini begitu. Apakah ini kena prank dari orang Cina atau memang apa begitu kan ya? Itu yang menjadi pertanyaan. Ini BPK harus audit siapa yang terlibat di situ begitu ya. Mungkin sedikit banyak kita harus tahu bagaimana cara pengelolaannya di situ begitu, karena duit ini ratusan triliun begitu ya. Ya, kalau dibagikan dengan bangsa Indonesia yang angka kemiskinannya sangat luar biasa, ya pasti dia akan turun 100 triliun, bayangkan begitu ya. Bahkan Luhut tidak bisa menyepakati usulan Cina tersebut, justru dia merekomendasikan agar pinjaman melalui PT Penjamin Infrastruktur Indonesia. Maka Luhut ini harus kuat ya dengan cobaan apapun ya. Apa yang diminta Cina jangan semerta-merta dikasih ini. Saya dulu itu ya apresiasi sekali kepada Pak Luhut yang waktu itu ya bekerja sama dengan Jepang, terus kemudian diambil alih mungkin ya kepada Cina, terus kemudian dengan tawaran bunga 2% di situ begitu. Padahal di Jepang kalau nggak salah ya tawarannya di bawah itu begitu. Tetapi melihat realitasnya ketika berdialog, berdiskusi, lalu kemudian ya ingin menawarkan dengan gagahnya mengatakan akan 2% ya setelah dibawa ke Cina, tapi tahu-taunya gagal, bahkan ditolak begitu. Akhirnya menjadi 3,4%. Ya inilah yang kemudian menjadi catatan penting di bawah Luhut ya, bisa saja ini akan sebuah kegagalan besar begitu kan, apalagi operasional ya akhir tahun ini begitu, apalagi molor lagi begitu kan ya. Ini perlu kita amati bahwa selama ini mungkin ya kegagalan Indonesia seperti ini begitu. Mungkin dalam jangka panjang ini sangat menarik, tapi harus ada waktunya jangka panjangnya. Kalau hampir 100 tahun, 80 tahun bagaimana kita menikmati itu begitu. Ya kalau cucu-cucunya menikmati ya tinggal rongsokan dan apa begitu kan, karena itu atap perawatan yang luar biasa. Bahkan dalam berita kemarin mengatakan bahwa 1 tahun ya Indonesia harus mengeluarkan ya 2 triliun untuk kereta cepat ini begitu, sebagai mulai dari pinjaman dan jaminan semua begitu ya. Bahkan ini memang masih ada masalah psikologis ya. Jadi mereka Cina maunya dari APBN, tapi kita jelas ya prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PDII karena ini infrastruktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018, kata Menko Luhut dikutip pada Rabu ya.
Namun ya, jika Cina tetap menginginkan APBN sebagai pinjaman, maka untuk mencapai tersebut diperlukan prosedur yang akan panjang. Berarti peringatan Luhut akhirnya pihak Cina saat ini sedang mempertimbangkan terkait opsi penjaminan. Maka Luhut itu harus kuat di situ begitu. Jangan sampai tergiur dengan apapun di situ begitu ya. Agar apa? Karena biar dari kegagalan itulah yang kemudian bisa ditebus dengan satu tindakan yang kemudian ya orang-orang Cina meminta meminta APBN yang kemudian bagaimana diarahkan ke PEI, itu yang paling penting di situ begitu. Jadi sangat menarik untuk kita amati seperti ini begitu kan ya. Bahkan ini ya, ketimbang pakai APBN mending ijazah Jokowi jadi jaminan utang kereta cepat. Wow. Sangat menarik. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.